미안합니다. 뭔가 오해가 좀 있는 것 같아요. 나 주는구만. Rumah Bahagiaan kada tahu dibasa. Nongkrong sama Lady Gaga, nongkrongnya di Saranjana. Yang takut perang dunia ketiga, absen dulu dari mana? Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul The Wild yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang seorang mantan napi yang ingin bertaubat dan memulai hidup baru sebagai nelayan. Namun, dia terpaksa bergabung dengan kelompok gangster demi menyelamatkan kekasihnya yang dijadikan budak oleh geng tersebut. Selain menegangkan, film ini juga akan menyuguhkan cerita yang penuh intrik di mana setiap tokohnya akan saling membunuh satu sama lain. Dan tentunya kalian akan melihat banyak adegan yang berdarah-darah. Dan inilah The Wild. Film dimulai dengan memperlihatkan masa lalu seorang petinju bernama Song yang pada pertandingan terakhirnya dia tidak sengaja membunuh lawannya. Alhasil dia pun harus mendekam di penjara selama 10 tahun. 8 tahun berselang dia keluar dari penjara dengan status bebas bersyarat karena dianggap memiliki sikap yang baik. Dan di luar lapas dia dijemput oleh dua teman lamanya yang bernama Dosik dan Park. Dosik adalah seorang bos gangster yang layak menjadi bahan bakar api neraka karena dia memiliki banyak bisnis haram, terutama penjualan narkoboy. Sementara itu, Park adalah pemuda pengangguran seperti kita semua yang tidak kunjung mendapat pekerjaan karena hanya lulusan SD Impres. Sebelum menjadi sampah masyarakat, dia pernah bekerja sebagai asisten pribadi Song saat masih aktif dalam dunia tinju jalanan. Untuk merayakan kebebasan temannya, Dosik mengajak Song untuk mukbang amer di sebuah kedai. Dalam perjalanan dia juga membujuk Song agar mau membantu bisnisnya di klub malam. 앞으로 네가 해야 될 일이 많다. 도시가 미안한데 Meskipun sudah ditolak, tapi Dosik terus membujuknya sampai kuping Song menjadi panas. Dan lagi-lagi dia mendapatkan penolakan karena Song ingin hidup menjadi bapak-bapak biasa. Tidak lama kemudian Dosik mendapatkan kabar bahwa ada masalah di tempat bisnisnya. Akhirnya dia pun terpaksa pulang duluan. Ternyata wanita itu baru saja dipukuli oleh seorang member kemaksiatan bernama Cho, atau kita sebut saja dia Samidi Cho. Parahnya lagi, dia adalah seorang inspektur polisi. Dan selama ini dia telah menerima suap dari Dosik agar mau melindungi bisnis haramnya. Oleh karena itu, dia merasa lebih berkuasa daripada bos gangster tersebut. 상황이 똑같지. Walaupun kesal, tapi Dosik tidak berani membalas tamparannya supaya bisnisnya tetap berjalan lancar. Samidi yang hasratnya belum terpuaskan memilih pergi untuk mencari wanita lain. Di waktu yang bersamaan, seorang gangster korut bernama Gaksu sedang menyelundupkan narkoboy dari negaranya ke Korea Selatan. Sungguh orang yang dirindukan bedil Papa Kim Jong-un. Di sisi lain, Song dan Park pulang dari kedai dengan kondisi mabuk, tapi bukan mabuk kekuasaan. Cuak. Kemudian, Park mengantarkan Song ke sebuah apartemen yang sudah disewa khusus untuknya. Ketika masuk ke sana, dia dikagetkan oleh seorang wanita cukurukuk bernama Minju. Rupanya, Dosik juga telah menyewanya untuk menemani teman baiknya melewati malam yang sangat udin petot. Udara dingin, rasanya pengen dukung Tottenham. Dengan memakai kostum polisi yang imut, wanita itu pun mengajaknya main cosplay. Oi penonton, yang begini langsung sikat apa tidak nih? Tulis di komentar ya. Namun sebagai orang yang ingin bertaubat, Song memilih untuk menolak rejeki nomplok tersebut. Lalu saat hendak mengusirnya, dia tidak sengaja melihat bekas luka di tangan Minju yang biasanya ada di tangan pecandu narkoboy. 뻔한 사연을. 나 먼저 씻는다.
Karena merasa tidak nyaman, Minju pun memutuskan untuk kembali ke klub malam. Lalu saat akan meninggalkan apartemen, dia mendapat telepon dari Madam Han yang merupakan bos besarnya. Bos itu lalu memberitahu bahwa Samidi sedang mencarinya. Mendengar hal itu, Minju tiba-tiba ketakutan. Dia tidak mau bertemu dengan si polisi jamet karena selalu bermain kasar. Akhirnya, dia pun meminta izin kepada Song untuk menginap di sana. Dan untungnya, Song mengizinkannya asalkan tidak ngorok. Saat sudah larut malam, mantan napi ini tidak bisa tidur dan kembali dihantui oleh masa lalunya. 네 형, 고개 들어요. 얼굴 좀 보게. 송우철에게 징역 8년. Pagi harinya, Minju pergi tanpa berpamitan setelah menuliskan nomor teleponnya di sebuah kertas agar Song bisa menghubunginya lewat micet. Kemudian, Song pergi ke kantor Lina Job Street untuk mencari lowongan pekerjaan. Dan kebetulan, di sana ada pemilik kapal pencari ikan yang sedang membutuhkan nelayan baru. Mendengar itu, dia pun tidak membuang kesempatan dan langsung mengambil pekerjaan tersebut. Akan tetapi, dia harus menunggu 3 hari lagi saat kapalnya berlayar. Sepulangnya dari sana, dia tiba-tiba teringat kembali dengan luka di tangan Minju. Dan entah kenapa, dia merasa khawatir dan kasihan kepadanya. Setelah merenung cukup lama, dia akhirnya memberanikan diri untuk menelpon dan mengajaknya untuk bertemu. Singkat cerita, keduanya pun bertemu di sebuah kedai. Lalu sambil minum beras kencur, Song menyarankan agar Minju lapor ke polisi jika ada orang yang menjerumuskannya. Namun wanita itu tidak mau melakukannya dan merasa baik-baik saja dengan kondisi tubuhnya. 그 지랄 같은 인간을 내가 신고하면 진짜 재밌긴 하겠다. Selesai minum-minum, dia pun mengantarkan Minju pulang layaknya pria sejati. Tapi di persimpangan jalan, Minju memutuskan untuk pulang sendiri. Sebelum berpisah, mereka berdua terlihat saling menyukai satu sama lain walaupun baru bertemu 2 kali saja. Keesokan harinya, Song menemui Dusik di kantornya. Dia lalu mengatakan kalau dirinya masih dihantui oleh masa lalu kelamnya. Di sini terungkap bahwa Dusik terlibat dalam pertandingan tinju terakhirnya karena pada waktu itu dia adalah orang yang menjadi sponsor di acara tersebut. Bahkan dia sudah mengatur pertarungannya agar Song bisa menang telak sehingga dia bisa mendapatkan semua uang taruhan yang mendukung lawannya. Tapi sangat disayangkan pukulan Song terlalu overpower dan membuat lawannya tewas di tempat. 하면서 배당 올릴 거야. Untuk menenangkan hatinya, dia memutuskan berziarah ke makam pria yang dibunuhnya. Namun tidak disangka-sangka, dia melihat foto Minju di makam tersebut. Yang ternyata wanita itu merupakan mantan pacarnya almarhum. Spontan, Song pun terkejut dan merasa tidak pantas untuk mendekati Minju. Malam harinya, dia melepaskan stres dengan abok-abokan. Lalu tidak berselang lama, Minju menelponnya untuk meminta tolong. Ternyata dia sedang ditarik secara paksa oleh Samidi seperti motor yang ditarik debt collector. Akan tetapi Song mengurungkan niatnya untuk menolong karena tak ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Setelah kejadian itu, dia menyesal karena membiarkan Minju dilukai. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, Song pun mengikuti Samidi ke sebuah gang sempit, kemudian menghajarnya tanpa ampun. Tidak terima dengan perlakuannya, Samidi mengancam akan menjebloskan Song ke penjara lagi. Selain itu, dia juga akan mengadukannya kepada Dusik karena bos gangster tersebut adalah antek-anteknya. Di lain pihak, Dusik sedang melakukan transaksi narkoboy dengan Gaksu. Tapi Samidi yang seharusnya menjadi saksi masih belum datang. Alhasil transaksi pun dibatalkan. Tidak berselang lama, Song menemui Dusik dan menceritakan bahwa dia baru saja menghajar Samidi. Awalnya dia tidak tahu kalau Samidi adalah seorang polisi karena terlihat seperti tukang cilok.
Mendengar itu, Dosik pun berusaha menenangkan sahabatnya. Dia juga berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut asalkan Song mau menjadi tangan kanannya, mulai dari mengurus klub malam hingga membantunya dalam transaksi narkoboy. Pada akhirnya dia terpaksa menerima tawaran sahabatnya supaya tidak masuk penjara lagi serta bisa melindungi Minju dari dekat. Dan tentunya dia harus merelakan pekerjaan halalnya sebagai tim mancing mania. Keesokan harinya dia mengunjungi klub malam milik Dosik dan dipercaya sebagai pengurus di sana bersama dengan Madam Han dan tangan kanan Dosik yang bernama Kang. Sebelum bekerja, Dosik memintanya untuk meminta maaf kepada Samidi agar masalahnya selesai. Dan hal ini pun dimanfaatkan si Jamet untuk memberi pelajaran kepada Song. Malam harinya, Dosik mengajaknya bertemu Gaksu untuk membahas transaksi narkoboy yang sebelumnya gagal. Setelah memperkenalkan Song, dia meminta agar Gaksu menambah barang yang akan dijual. Tanpa pikir panjang, Gaksu pun menyanggupi permintaan tersebut. Tapi syaratnya, mereka harus menunggu sekitar 1 minggu supaya barangnya bisa keluar dari Korut tanpa ketahuan oleh minionnya Kim Jong-un. Besoknya, Song dan Park pindah ke apartemen baru karena mereka telah memutuskan untuk tinggal bersama. Selain itu, Song juga mengajaknya untuk bekerja di klub malam sebagai petugas keamanan. Di tempat itu, Madam Han memperkenalkan para wanita cukurukuk termasuk Minju. 예리예요. 예리라고 이제가 20살이에요. 그리고 봄이. Ketika sudah mulai bekerja, sebenarnya Song ingin menyapa Minju, tapi wanita itu terus menghindar karena malu dengan pekerjaannya. Bahkan dia pura-pura tidak mengenali Song. Di sisi lain, Park malah merayu wanita cukurukuk bernama Yeri di salah satu ruangan karaoke. Di tempat yang berbeda, Dosik bertemu dengan Samidi untuk membicarakan tentang transaksi narkoboy yang akan dilakukannya dengan Gaksu. Intinya, dia meminta agar Samidi mau melindunginya dari pengawasan polisi lain. Dan apabila pembeliannya berjalan lancar, maka dia akan memberinya uang tambahin. Selain itu, Dosik juga memintanya untuk tidak mengusik Song karena mulai sekarang dia telah menjadi bagian dari bisnis narkoboynya. Setelahnya, dia menemui Song untuk bernostalgia di ring tinju. Terlebih lagi, mereka pernah bercita-cita menjadi petinju profesional walaupun tidak pernah kesampaian. Bersamaan dengan itu, ada seorang pria misterius yang terlihat mengawasi mereka dari kejauhan. Di klub malam, Kang baru saja memukuli Park yang ketahuan pacaran dengan Yeri. Padahal para pegawai dilarang untuk menjalin hubungan karena bisa mengganggu kinerja. Dia lalu meminta Song untuk menasehati Park supaya tidak asal colok-mencolok di tempat kerja. Setelah kejadian itu, ada 2 anak buah Gaksu yang mendatangi klub malam tersebut. Mengetahui hal ini, Madam Han meminta Song agar tidak terlibat dengan 2 orang itu. Bahkan kalau mereka membuat keributan, dia tidak boleh menghentikannya. Sayangnya, mereka malah memaksa Minju untuk menemani mereka. Namun dia menolaknya mentah-mentah karena warga Korut itu bersikap sangat kasar. Beruntung, Song datang tepat waktu dan langsung menghajar kedua jamet tersebut. Bahkan dia juga menghajar Kang yang berusaha menghentikannya. Dan sebelum ada yang tewas di tangan Song, Madam Han pun segera menghubungi polisi untuk menghentikan keributan yang terjadi. Di belakang kantor polisi, Samidi mengajak Song bicara 4 mata. Yang intinya, dia menyuruh Song untuk menjaga sikap di depan pelanggan termasuk anak buah Gaksu. Karena meskipun terlihat kampungan, mereka adalah rekan bisnisnya. Terlebih lagi, tindakan Song bisa merusak hubungan bisnis antara Dosik dan Gaksu. Tidak berselang lama, ada seorang pria yang datang menghampiri mereka dan... Untungnya, Song mampu membalikkan keadaan dan Samidi yang melihat itu langsung membawa pelaku penusukan itu ke ruangan interogasi. Di sana, pria ini mengaku sebagai Sangmin, adik dari orang yang pernah dibunuh Song.
Setelah kakaknya tewas, dia menyimpan dendam dan selalu ingin menghabisi Song. Akan tetapi, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan. Dan sekalinya dapat kesempatan, dia justru gagal membalaskan dendamnya. Karena masih di bawah umur, Samidi pun terpaksa melepaskannya. Tapi dengan syarat dia harus menjaga sikap dan tidak menusuk orang sembarangan. Lalu ketika akan pergi dari kantor polisi, dia tidak sengaja bertemu dengan Minju, mantan pacar kakaknya. Setelah lama tidak ketemu, keduanya memutuskan untuk mengobrol di sebuah restoran. Di sini, Sang Min marah-marah kepada Minju yang sudah merelakan kematian kakaknya. Apalagi wanita ini mengatakan kalau Song tidak membunuhnya dengan sengaja. 미안해. 사고라고 말한 거 빨리 사과하라고 이 씨발. Besok paginya, Minju mengajak Song ketemuan di pantai Kenjeran. Dia ingin berterima kasih karena telah ditolong dari gangguan anak buah Gaksu. Di tengah perbincangan, pria itu melipir sebentar untuk membeli minuman. Dan pada saat dia pergi, Minju diam-diam mengambil ponselnya lalu menginstal aplikasi penyadap. Dan ternyata Minju telah disogok oleh Samidi agar mau mendekati Song dan membocorkan semua informasi tentang transaksi narkoboy. Selain diiming-imingi uang, dia juga diingatkan lagi dengan pacarnya yang tewas di tangan Song. Rupanya, Samidi berniat untuk mengkhianati Dosik CS supaya bisa menguasai seluruh hasil dari jual beli barang haram tersebut. 나랑 일 하나 하셔야겠는데. 하나, 둘, 셋. Di tempat lain, Kang curhat kepada Dosik setelah dihajar habis-habisan. Dia lantas membujuknya untuk mengeluarkan Song dari geng. Namun, Dosik tidak bisa memecat teman baiknya sendiri. Apalagi dia masih membutuhkannya untuk melancarkan transaksi narkoboy. Di waktu yang bersamaan, Song mencari keberadaan Park di apartemen dan berniat mengajaknya makan siang. Tapi saat membuka pintu kamarnya, dia terkejoet karena Park sedang bersama Yeri. Yang pengen tahu full videonya, cek link di komentar ya. Setelah kejadian canggung itu, Park meminta bantuan Song untuk membujuk Dosik supaya dia bisa ikut dalam bisnis narkoboy. Karena akhir-akhir ini dia sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang pacarnya yang sudah lama terjerat pinjol. Mendengar hal tersebut, Song pun mengajaknya pergi ke pertemuan bisnis. Dan pada awalnya Dosik tidak suka dengan kehadiran Park yang masih anak bawang dalam dunia kriminal. Namun Song meyakinkannya dan menilai Park sebagai orang yang bisa dipercaya. Sebelum membahas bisnisnya, Song menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada Gaksu karena telah menghajar anak buahnya. Beruntung, gangster korut itu tidak mempermasalahkannya. Kemudian Gaksu memberitahu Dosik CS bahwa barangnya sedikit terlambat, tapi dia berjanji semua barangnya akan datang dengan aman. Setelah pertemuannya selesai, dia mengajak Song bicara empat mata. Dalam perbincangannya, dia menilai kalau mantan petinju ini adalah orang yang sangar dan tidak memiliki rasa takut. Oleh karena itu, dia menawarinya untuk bergabung menjadi bawahannya. Namun, Song menolak ajakannya sebab UMR Korea Utara lebih kecil. Lalu di perjalanan pulang, Dosik menanyakan apa yang dibicarakannya dengan Gaksu. Dan sebagai orang yang bisa dipercaya, Song pun menceritakan semuanya. Mengetahui hal ini, Dosik justru mendapatkan ide untuk menyingkirkan Gaksu dan Samidi. Dengan begitu, dia bisa menguasai seluruh hasil penjualan narkoboy. Tapi yang mereka tidak tahu, Samidi sedang mendengarkan pembicaraan itu melalui ponsel milik Song yang sudah disadap oleh Minju. 전부 다 씨발. 인생 헛살았네. 그 새끼 여우 다 됐다니까 이제. Saat malam sudah larut, Dosik memberitahu idenya kepada Kang dan memintanya untuk selalu siap siaga karena kalau rencananya gagal, maka Samidi pasti akan menghancurkan gengnya. Di sisi lain, Samidi menemui Gaksu di daerah perbatasan dan memberitahu bahwa Dosik akan mengkhianati mereka. Anehnya, bandar narkoboy itu terlihat tenang seolah-olah sudah menduga hal tersebut. Selanjutnya, dia menemui Song di dekat klub malam. Kemudian, dia mengungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana Dosik adalah dalang utama dari kematian lawannya di ring tinju. Jadi begini ceritanya Sobat Nobar, saat itu Dosik menyogok pelatih lawan agar mau meracuni muridnya sebelum pertandingan dimulai. Yang artinya lawannya tewas akibat keracunan bukan karena pukulan Song.
소리 괜찮아? 더 이상 떠들지 맙시다. 명주가 우철 씨 누군지 정체 다 알고 있는가? Di lain pihak, Minju meminjam uang yang sangat banyak kepada Madam Han karena pinjamannya di BRI tidak di ACC. Song yang melihatnya pun langsung bertanya kenapa dia meminjam uang sebanyak itu. Namun, Minju hanya diam dan pergi begitu saja. Lalu setelahnya dia memberikan uang tersebut kepada Sang Min untuk membayar semua harta yang pernah diberikan oleh mendiang kekasihnya. Tidak berselang lama, Song menghampirinya yang sedang melamun seperti Genji overthinking. Di sini dia meminta maaf atas kesalahannya yang membuat mantan kekasih Minju meninggal. Minju pun mengatakan kalau dia sudah melupakan kejadian tersebut dan menganggapnya sebagai kecelakaan. Tapi dia sedikit kecewa karena Song diam-diam mencari tahu tentang identitas aslinya. Dengan raut muka yang marah, dia merampas ponsel milik Song kemudian menghapus foto mereka berdua. Selain itu, dia juga diam-diam menghapus aplikasi penyadap di ponsel tersebut. 내 사진 지우게 달라고! Keesokan harinya, Song mendatangi markas Dosik dan terlihat kecewa kepadanya karena merasa telah dijebak. Padahal, kalau Dosik tidak meracuni lawannya, dia pasti tidak akan pernah masuk penjara. Dan mulai sekarang, dia tidak ingin menjadi anak buahnya lagi. Sebagai gantinya, Song ingin dianggap sebagai rekan bisnis dan mendapatkan komisi dari hasil jual beli narkoboy. Mendengar hal itu, Dosik pun marah karena merasa tidak dihormati. Tapi Song tidak menghiraukannya dan memilih untuk pergi. 내일은 네가 자처해서 들어간 거고 오늘 상당히 당황스럽네. 그럼 다시 생각해보자고. Dosik yang sedang marah akhirnya mendatangi Minju dan menuduhnya sebagai orang yang telah mempengaruhi Song. Namun saat bos gangster ini hendak menyiksanya, Madam Han berusaha membela Minju. Merasa ditentang, Dosik pun akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada si Madam. Di sisi lain, Samedi baru menyadari bahwa aplikasi penyadap di ponselnya Song sudah dihapus. Dan tentu saja, dia menduga kalau Minju sengaja menghapusnya demi membantu laki-laki yang dia sukai. Tidak berselang lama, anak buahnya membawa Sang Min ke kantor polisi. Rupanya pemuda itu baru saja memukul seorang pria gara-gara kalah judi. Di sini, Samedi memanfaatkan situasi ini untuk memancing amarahnya. Dia lalu mengatakan kalau Minju telah berpacaran dengan Song yang tidak lain adalah pembunuh kakaknya. Sontak, Samin pun sangat marah kemudian mendatangi kontrakan Minju dan berniat menghabisinya. 그래 세상 좋은 형이 너한테 어떻게 했냐고 죽으라고 이 씨발년아. Sayangnya, dia tidak sengaja membunuh Sang Min ketika berusaha melepaskan diri. Karena panik, dia pun langsung menghubungi Song. Sesampainya di sana, Song mencoba menenangkannya dan berjanji akan mengurus mayat Sang Min dan menutupi pembunuhan ini. Awalnya, dia ingin meminta bantuan Dosik, tapi di saat yang bersamaan dia masih kesal dengan sahabatnya itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menelpon Gaksu dan memintanya untuk membuang mayat Sang Min. Di tempat yang berbeda, Dosik sedang membujuk Park agar mau membunuh Song, dan jika dia berhasil, maka dia akan memberikan bayaran yang melimpah. Tentu saja Park terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau Dosik akan mengkhianati sahabatnya sendiri, tapi karena sedang butuh uang, Park pun mempertimbangkan tawaran tersebut. Di lain pihak, Samedi meminta Song untuk menemuinya di kantor polisi. Kemudian, polisi korup ini mengancam akan menjebloskan Minju ke dalam penjara. Ternyata dia sudah tahu tentang kematian Sang Min, dan jika Song ingin membela wanita yang dia sukai, maka dia harus menuruti semua perintahnya. 최명주 씨 경찰서로 소환할 거다. 내 손에 돈만 딱 갖다 놔. 자 그러면 우리 동서 전해보자. Sepulangnya dari kantor polisi, Song bertemu dengan Dosik di sebuah ring tinju. Dan entah apa yang dia pikirkan, Dosik mengajaknya untuk berduel. Sebagai mantan petinju, Song pun mampu menghajarnya hingga babak belur. Kemudian Dosik bertanya apakah dia masih dianggap sebagai teman.
Namun, pertanyaan itu tidak dijawab karena Song masih sakit hati dan Do-sik sama sekali belum meminta maaf. Padahal saat masih kecil, mereka sering maling mangga bersama-sama. Keesokan harinya, Samidi mengajak mereka berdua untuk bertemu dan walaupun kedua sahabat ini masih belum saling memaafkan, tapi mereka tetap datang demi kelancaran bisnis narkoboy. Setelah berbincang cukup lama, mereka bertiga memutuskan untuk berkomplot dan menyingkirkan Gaksu saat transaksi berlangsung. Rencananya Song akan bertugas untuk membunuh para gangster korot itu lalu menyerahkan paket narkoboynya kepada Do-sik. Sedangkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar barang tersebut akan diberikan kepada Samidi dan dibagi rata untuk semuanya. Dengan begitu, Song bisa memesan tiket kapal ke Jepang karena dia berniat melarikan diri bersama dengan Minju dan Park. Malamnya Song menemui Gaksu dan memberitahu detail rencananya agar transaksi berjalan lancar tanpa gangguan. Di sisi lain, Do-sik dan Samidi bisa mendengar percakapan mereka karena ponsel Song telah dipasang aplikasi penyadap lagi. Maklum, HP Android jadul memang gampang dibobol. Sebelum menjalankan rencananya, Song menemui Minju terlebih dahulu. Dia lalu mengatakan kalau Minju akan ditahan oleh anak buah Samidi sebagai jaminan hingga transaksi selesai. Akan tetapi jika misinya berjalan lancar, Park akan menjemputnya. Dan setelah itu, Song berjanji akan kembali dengan selamat. Singkat cerita, dia pun bersiap untuk menjalankan rencananya. Namun, dia menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada Park karena telah melibatkannya dalam misi yang berbahaya ini. Di lain pihak, bawahan Samidi telah membawa Minju ke kantor polisi untuk ditahan di penjara monopoli. Tidak lama kemudian, Song mengambil tas berisi uang dan pergi ke tempat transaksi. Lalu, Gaksu datang bersama anak buahnya. Bersamaan dengan itu, Do-sik mengawasi mereka dari atas bukit. Sedangkan Samidi menunggu kedatangan Song di sebuah gedung kosong yang biasa untuk tempat uji nyali. Tapi ketika transaksi akan dilakukan, Song tiba-tiba menghabisi Gaksu dan anak buahnya. Sebelum menyerahkan narkoboynya kepada Do-sik, dia memilih untuk menemui Samidi terlebih dahulu. Melihatnya membawa tas uang, polisi itu pun sangat senang. Kemudian dia menelpon anak buahnya untuk melepaskan Minju. Dan di waktu yang sama, Park datang menjemputnya sesuai permintaan Song. Setelah mengecek isi tasnya, Samidi tiba-tiba menodongkan pistolnya. Namun Song sudah menduga hal tersebut dan langsung menghabisinya saat itu juga. 씨발 확 죽고 싶지? 살고 싶어? 살고 싶어? Di tempat lain, Do-sik sedang menunggu narkoboy miliknya yang tidak kunjung datang. Lalu tidak berselang lama, dia dikagetkan dengan kedatangan Gaksu dan anak buahnya yang ternyata mereka hanya pura-pura mati. Selain itu, mereka juga telah berkomplot dengan Song untuk mengkhianati Do-sik. Dan tanpa basa-basi lagi, Gaksu pun mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Do-sik CS. Sementara itu, Park sedang menunggu kedatangan Song karena sesuai rencana awal mereka akan memulai hidup baru di Jepang dan menjadi petani di sana. Tidak lama kemudian Song pun datang dan siap untuk pergi. Namun anehnya dia tidak melihat sosok Minju dan tidak disangka-sangka ternyata Park telah menyekapnya di dalam mobil. Karena ketahuan, Park pun langsung menusuk Song yang sudah dia anggap sebagai kakak sendiri. Dia terpaksa melakukannya sebab Do-sik menyandra kekasihnya. Sebelum melarikan diri, Park memutuskan untuk melepaskan Minju. Sambil menangis, wanita itu berlari ke arah Song untuk menyelamatkannya. Tapi sangat disayangkan sobat nobar semua, pria yang dia cintai sudah tidak bernyawa.
Di sisi lain, Dosik dan Kang berhasil melarikan diri dari Gaksu dan bersembunyi di suatu tempat. Bukannya pergi keluar kota, dia malah bersantai sambil memancing ikan. Kemudian Kang datang sambil membawa tas berisi narkoboy. Lalu ketika Dosik sedang lengah, dia tiba-tiba menusuknya dari belakang. Ternyata Gaksu memang sengaja membiarkan Kang tetap hidup dengan syarat harus membunuh bosnya sendiri. Dengan begitu, Gaksu bisa mengambil alih klub malam dan semua bisnis milik Dosik. Sebagai imbalannya, dia memberikan posisi penting untuk Kang dengan gaji yang sangat tinggi. Sementara itu, Minju terlihat depresi setelah kehilangan Song. Bahkan dia sering berhalusinasi dan menganggap pria itu masih hidup sampai sekarang. Dan film pun tamat dengan sad ending. Pelajaran yang tidak bisa diambil dari film ini adalah orang yang terlilit hutang tidak usah ditolongin, mending nolongin orang yang terlilit ular piton. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pecinta parade sound system mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.